Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mil kiram ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang sudah saya buat sendiri. Nah, di sini judulnya yaitu Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Coding di Sekolah Dasar, disusun oleh Amanah. Nah, di sini ada kata pengantar dan daftar isi. Di sini itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Di mana latar belakang saya menulis proposal penelitian ini yaitu di sini mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Abdul Mukti, saat itu mulai merancang kebijakan pembelajaran coding sebagai bagian dari kurikulum mata pelajaran di sekolah. Nah, dilaksanakan mulai tahun ajaran 2025 sampai 2026 sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, kemarin pada pidato beliau itu, beliau sudah mulai merancang, beliau mengatakan bahwa beliau itu sudah mulai merancang kurikulum coding untuk dilaksanakan di sekolah dasar. Nah, karena kan ini kurikulum baru yang masuk di sekolah dasar, nah sehingga memerlukan kesiapan yang sarana dan prasarananya, kesiapan gurunya, kesiapan siswanya menerima mata pelajaran tersebut. Nah, apakah sekolah siap menerima kurikulum tersebut atau tidak? Nah, itu yang akan saya teliti selanjutnya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Nah, adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama tentang kesiapan infrastruktur dalam implementasi kurikulum coding di sekolah dasar. Nah, yang kedua, kesiapan guru, siswa, dan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum coding di sekolah dasar. Nah, di sini ada pun batasan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya membatasi masalah yang akan saya tulis di proposal saya nanti. Nah, batasan permasalahannya itu kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum coding di sekolah dasar. Nah, selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang saya sudah buat. Nah, yang pertama di sini yaitu tentang sejauh mana guru di sekolah dasar memiliki kompetensi dalam mengajarkan coding. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini, apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu memadai untuk mendukung pembelajaran coding. Nah, yang ketiga, yaitu bagaimana persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa terhadap pentingnya pembelajaran coding di sekolah dasar. Oke, next kita lanjut ya. Di sini selanjutnya yaitu yang E, yaitu tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian saya meneliti tentang judul ini, yaitu yang pertama untuk mengukur kompetensi guru dalam mengajarkan coding. Nah, yang kedua, untuk mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran coding. Nah, yang ketiga, menganalisis persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa terhadap pentingnya pembelajaran coding. Nah, selanjutnya yaitu yang F, tentang manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kesiapan sekolah, baik dari aspek sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya. Nah, sehingga hasilnya nanti menjadi acuan baik itu bagi sekolah
pendidik, dan pembuat kebijakan, yaitu pemerintah dalam merancang langkah-langkah strategi yang baik ke depannya agar pembelajaran ini itu bisa berjalan dengan baik. Kurikulum ini tuh bisa terlaksana dengan baik di sekolah gitu tanpa ada hambatan atau kekurangan yang terjadi di sekolah gitu. Yang selanjutnya yaitu urgensi penelitian. Nah, urgensi penelitian ini terletak pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Nah, penelitian ini yang pertama yaitu penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kesediaan sarana dan prasarana seperti komputer, koneksi internet, dan perangkat pendukung lainnya menjadi fondasi penting dalam pelajaran coding. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini dapat mengukur sejauh mana guru telah memiliki kompetensi dalam mengajarkan coding serta kebutuhan pelatihan atau pendampingan yang lebih lanjut gitu. Yang ketiga, coding adalah hal baru bagi sebagian besar siswa sekolah dasar. Nah, penelitian ini dapat meningkatkan tingkat motivasi, minat, dan kemampuan awal siswa menerima pelajaran coding. Dan di sini ada yang H, ada asumsi dan keterbatasan. Nah, yang pertama ada asumsi penelitian. Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi, berikut ini ada beberapa asumsi yang menjadi eh, asumsi bagi peneliti di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nah kurikulum coding merupakan hal yang baru bagi peserta didik maupun guru sekolah dasar. Karena itu, perlunya kesiapan dalam implementasinya. Nah, yang kedua, tingkat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum coding sangat bervariasi, tergantung pada lokasi, ukuran sekolah, dan dukungan dari berbagai pihak. Nah, yang ketiga, guru sekolah dasar memerlukan pelatihan khusus untuk dapat mengajarkan coding secara efektif. Nah, selanjutnya bagian kedua tentang keterbatasan penelitian. Nah, tentunya dalam meneliti judul ini ada keterbatasan saya melakukan penelitiannya, yaitu kurangnya penelitian sebelumnya tentang subjek penelitian yang diteliti. Oke, next kita lanjut. Next ada di sini ada definisi istilah. Nah, ada istilah-istilah yang saya gunakan di dalam tulisan judul. Di sana ada di sini yang pertama yaitu kesiapan sekolah. Nah, kesiapan sekolah ini artinya itu mengacu pada kondisi atau kemampuan suatu sekolah untuk melaksanakan kurikulum coding secara efektif. Nah, kesiapan apakah sekolah itu siap dengan kondisinya atau kemampuannya sehingga dia itu mampu melaksanakan kurikulum coding secara efektif. Nah, yang kedua, di sini ada implementasi yang artinya proses penerapan. Implement artinya itu kan penerapan pelaksanaan. Nah, suatu dalam praktik. Nah, yang ketiga, di sini ada kurikulum coding. Artinya itu rencana pembelajaran sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang pemrograman atau coding. Selanjutnya yang terakhir ada sekolah dasar. Nah, di mana tingkat sekolah dasar ini artinya itu tingkat pendidikan formal, kan sekolah dasar gitu. Ini itu pendidikan formal pertama. Setelah pendidikan anak usia dini kan setelah kita TK kan kita masuk SD. Nah, umumnya usia anak-anak sekolah dasar itu berusia 7 sampai 12 tahun. Oke, next kita lanjut ke bab 2. Semangat mendengarkan aku. Ya, lanjut ke bab 2. Di sini ada landasan teori. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu deskripsi teoritik. Nah, di sini ada konsep coding. Nah, kita sebelum kan di sini saya tulis pengertian coding. Nah, kita harus tahu sebelumnya apa sih itu coding. Nah, di sini coding secara harfiah berkaitan dengan instruksi-instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Secara sederhananya, pengertian coding ialah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan menciptakan perangkat lunak atau alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, berarti coding ini tuh berkaitan dengan komputer gitu.
Selanjutnya, apa sih itu tujuan dari coding? Kenapa harus apa namanya? Ya, apa tujuan coding itu gitu. Yang tujuan utama coding yaitu menghasilkan kode program yang dapat dijalankan oleh komputer. Sedangkan programming melibatkan tujuan yang lebih luas, yaitu membuat program yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi tujuan utama coding ini itu untuk menghasilkan kode program. Berarti coding ini itu membuat program gitu. Kayak sejenis aplikasi gitu ya. Ya, gitu. Sehingga makanya dia itu membutuhkan komputer. Selanjutnya, ruang lingkupnya. Apa sih ruang lingkup coding itu? Nah, di sini yang pertama, pengintegrasian pelajaran coding ke dalam KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, pengintegrasian pelajaran coding ke dalam pengembangan LPP. Yang ketiga, pengintegrasian pelajaran coding ke dalam metode atau kegiatan media dan sumber belajar. Yang keempat, pengintegrasian pelajaran coding dalam kegiatan dan praktik penilaian. Nah, oke, sudah paham apa itu coding, apa tujuan dari coding, dan apa ruang lingkup coding. Nah, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu kerangka teori, kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka berpikirnya itu kan kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar. Nah, di sini saya mengambil teori belajar konstruktivisme. Nah, di sini asumsi dari teori ini mengatakan bahwa coding sebagai proses belajar berbasis proyek atau project-based learning. Nah, mendorong siswa membangun pemahaman melalui eksplorasi dan praktik. Nah, adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini ada Nah, di dalam penelitian kita melakukan tentunya meneliti sebuah proposal dalam meneliti tentunya kita melihat penelitian sebelumnya. Nah, di sini dinamakan penelitian relevan. Nah, peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah meneliti entah itu sama, kejadian yang sama dengan yang kita teliti. Nah, sini penelitian yang relevan saya ambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Higginasari berjudul Pembelajaran Coding dan Peluang Usaha Kursus Coding di Era Digital Pasca Pandemi COVID-19. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2022, kemarin ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelajaran coding dan peluang usaha kursus coding di era digitalisasi. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijabarkan bahwa pembelajaran coding dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran coding untuk anak-anak dan pembelajaran coding untuk orang dewasa. Coding merupakan aktivitas pemrograman komputer lewat penyusunan instruksi memakai bahasa pemrograman. Nah, di sini di penelitian ini ada kesamaan dalam penelitian saya. Nah, sama-sama membahas tentang implementasi pelajaran coding. Nah, dan juga sama-sama penelitiannya itu penelitian kualitatif. Oke, next kita lanjut. Di sini yang D yaitu hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini artinya itu dugaan sementara seorang peneliti. Nah, di sini ada hipotesis alternatif atau HA. Nah, dugaan sementaranya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kesiapan guru, ketersediaan sarana prasarana, dan persepsi positif kepala sekolah, guru, serta siswa terhadap pentingnya pembelajaran coding di sekolah dasar. Nah, juga ada di hipotesis 0. Nah, tidak terdapat hubungan signifikan antara kesiapan guru, ketersediaan sarana prasarana, dan persepsi positif kepala sekolah, guru, serta siswa terhadap pentingnya pembelajaran coding di sekolah dasar. Oke, udah habis kita bahas bab 2-nya. Kita lanjut ke bab 3. Di sini ada
metode penelitian. Nah, di bagian pertama tentang jenis penelitian. Nah, di sini penelitian tentang kesiapan sekolah dan dalam implementasi kurikulum coding di sekolah dasar berdasarkan fokus yang telah ditetapkan, maka metode yang saya gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, metode saya itu menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan informasi tertulis atau lisan dari individu dan mengamati perilaku mereka yang bertujuan untuk mengembangkan serta meringkas berbagai fenomena berdasarkan realita atau kenyataan yang ada. Nah, yang ke-B yaitu subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini merupakan suatu yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Nah, adapun subjek penelitian saya yaitu mencakup kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga, guru, siswa, sarana-prasarana, bisa juga nanti staf TU-nya gitu dan Oke, selanjutnya kita ke tempat dan waktu penelitian. Nah, adapun saya meneliti di penelitian ini akan saya lakukan di SDN 1 Pringgasela. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari hingga 1 Februari 2025 dengan kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik, serta melihat bagaimana kelengkapan sarana prasarana di sekolah tersebut. Selanjutnya tentang instrumen penelitian. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek yang menyediakan data bagi penelitian yang berasal dari siapa dan di mana dari penelitian itu diperoleh. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui tahapan observasi, wawancara, atau kuesioner. Nah, untuk instrumennya sudah saya lampirkan di dokumen proposal, bisa saya cantumkan di PPT ini. Ya. Selanjutnya ada di sini teknik pengumpulan data. Ada teknik pengumpulan data. Nah, tahapan pengumpulan data merupakan hal penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Nah, karena tujuan utama dari penelitian pengumpulan data dan teknik pengumpulan data lebih difokuskan pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jadi, nanti cara saya mengumpulkan data-data tersebut itu, saya melakukan observasi di lingkungan sekolah, saya melakukan wawancara kepada pihak-pihak sekolah, pada siswa. Nah, yang ketiga, dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dan setelah selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu, tahapan analisis data dilakukan pada tahap wawancara. Akan dikembangkan hingga diperoleh data yang lebih kredibel. Aktivitas dalam tahap analisis data yaitu reduction, display, dan data conclusion drawing of verification, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir di sini ada teknik pengujian keabsahan data. Tentunya dalam penelitian itu perlu diuji keaslian, keabsahan, kepalitan data yang sudah kita dapatkan gitu. Tentunya kita perlu periksa data-data yang sudah kita temukan di lapangan. Nah, pada penilaian metode kualitatif ini, uji keabsahan dan terdiri dari validitas internal, credibility, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Oke, itu aja ya. Mohon maaf untuk segala kurangnya. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa ikut presentasi kemarin. Mohon dimaklumi. Dan terima kasih untuk permaklumannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.